makomat sholat. Udah paham yang tadi ya? Sekarang kita pahami bacaan sholat dan makomatnya menurut tuntunan Rasulullah. Andung tidak akan bisa melenceng dari hal itu. Jadi Andung ini plagiat hadis dan Quran. Nukilnya harus ke sana. Bagaimana bacaan sholat yang benar? Begini, tuntunan dari Rasulullah SAW, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sholat adalah jelas tadi, tiangnya hidup kita dunia wal akhirat. Ibadah utama yang akan dihisap di hari pertama kehidupan kita yang sebenarnya. Jika sholatnya baik, kan beruntung kita kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Itu jaminan Allah. Jika sholat kita tidak baik, akan celaka kita. Jadi kita awali dari bacaannya dulu. Geraknya sudah kenyang Andung bahas. Ya, baca aja di luar bab-bab di belakangnya ya. Karena sudah masuk bab ke-15 sekarang. Bacaan itu maraji. Maraji sholat itu artinya bacaan sholat. Yang benar merupakan bagian dari baiknya sholat. Mi'rajnya sholat. Yang perlu menjadi perhatian. Maraji sholat yang diajarkan Rasulullah tidak hanya satu. Untuk satu gerakan sholat. Tidak. Namun ada derajat tingkatan dalam kita melakukan bacaan sholat. Hadis sahih yang telah para ulama himpun banyak bacaan derajat sholat yang tidak membingungkan sebenarnya. Tapi justru memudahkan. Dengan begitu kita tahu dalam sholat ternyata ada perbedaan. Karena ada makomatnya. Karena ada tingkatannya. Ternyata orang lain yang bacaannya berbeda dari kita. Kita jangan mudah mengkafirkan dan membid'ahkan. Itu poin hikmahnya. Mungkin kita yang tidak tahu. Jangan-jangan dia sudah kelas 2. Kita masih kelas 1. Ketika kita mengetahui dalil menjadi landasan. Insya Allah. Terutama maraji atau bacaan sholat. Yang akan Andung bahas hari ini. Sebagai berikut. Ada 9 maraji sholat yang perlu Andung sampaikan sekarang. 9. Pertama, maraji takbiratul ihram. Kedua, maraji iftitah. Ketiga, maraji sholat ketika ruku. Keempat, maraji itidal. Kelima, maraji sholat ketika sujud. Keenam, maraji duduk di antara dua sujud. Ketujuh, maraji tasyahud awal. Kedelapan, maraji tasyahud akhir. Kesembilan, maraji salam. Semuanya ada tingkatannya dalam membaca, tentunya ada perbedaan. Kalau Andung tutup sampai ini gimana? Ayo. Antum baca sholat kelas 1. Ayo. Gimana? Tutup. Sholat jangan semudah itu bro. Nabi yang memerintahkan ini. Coba kita naik ke tingkat 2 aja dulu lah ya. Udah susah Pak. Besok main air aja derajat kita. Main air aja. Nggak bisa begitu sholat. Yeah. Maraji takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nama lainnya takbiratul ula. Nabi ngomong gitu. Yaitu takbir pertama. Takbiratul ula. Allahu Akbar. Ketika mulai sholat. Diawali dengan niat. Tadi sudah dibahas. Niat kita sholat sudah tahu. Harus dirubah kan? Ridha Allah aja deh. Pantas Allah disembah. Karena dia Tuhan kita. Itu niat yang benar. Dan itu sepakat seluruh jumhur ulama. Tapi ulama yang mana ya? Ya, tuh. Jadi nggak boleh ternyata kita minta diterima sholat. Berarti kita mendului Allah kan? Duduk nggak? Nah, tuh yang pertama. Bacaan saat takbiratul ihram atau takbiratul ula adalah Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Rasulullah membaca takbir dengan suara keras hingga makmum di belakangnya beliau mendengarnya. Bagaimana dengan makmum?
Pertanyaan sekarang bagaimana dengan makmum? Imam kedengaran Allahu Akbar semua kan? Bagaimana dengan makmum? Kata Nabi derajat awal. Nabi memerintahkan untuk bertakbir. Sama. Tapi terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dulu imam. Jangan keraskan sekeras imam. Itu kata Nabi. Jadi ini perlu detail. Satu-satu kita dalam perkara sholat. Karena fungsi sholat itu krusial kan. Iya kan? Sandaran dalilnya mana? Hadis riwayat Ahmad. Apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah dengan lembut Allahu Akbar. Dalam takbir semua sama. Nggak ada makomatnya. Duduk. Takbir ini semua sama. Tidak ada derajatnya. Nanti takutnya derajat kedua Allahu Ahad katanya. Nggak bisa. Tetap Allahu Akbar. Jadi cuman satu derajat. Duduk ya. Dalam takbir. Yang kedua, maraji iftitah. Ada 4 derajat makomat. Nggak nunggu kak. Ada 4 iftitah. Nah, hadisnya sahih. Nah, kita di iftitah mana nih? Ya. Setelah takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah yang berisi pujian, pemuliaan, sanjungan kepada Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, sandaran dalilnya hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim Syahih. Salat seseorang tidak sempurna hingga ia bertakbir memuji Allah, menyanjungnya, kemudian membaca Al-Quran yang mudah baginya. Paham ya? Setelah takbir. Kan itu langsung 3 dihimpun ini dalam hadis ini ya. Maraji iftitah makomat pertama. Rasulullah mengajarkannya begini. Kalau Rasulullah membaca marajinya makomatnya pasti paling tinggi. Iya kan? Nah, berarti di maraji itu kan nggak ada yang keras. Iftitah ada yang keras? Enggak. Yang keras Al-Fatihah karena itu sudah person. Paham nggak? Sudah person. Allah Rasulullah mengawalinya begini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'data bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqas syabul yahadu minad danas. Allahumma aksil khotoya ya bil ma'i wastasli wal barat. Artinya nih ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Wahai Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana bersihnya pakaian putih dan kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air salju dan embun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dibolehkan. Kalau antum baru-baru punya dosa gede, pakai ini. Maraji Allah. Isi tobat sholat itu di nasuha, pakai di wajib. Doa iftitahnya itu makomat makomat kedua. Ya, kerennya di Indonesia Syafi'iyah dipakai makomat 2 sama makomat 3 digabung. Nah, kita taklid semuanya, padahal itu makomat digabung. Jadi ngikutin ulama. Walaupun digabung 2 dengan 3 kalau nggak ngerti podo wae pak. Tetap aja sholat main air. Padahal makomat untuk tobat itu ada di awal. Coba makomat kedua nih ya. Rasulullah mengajarkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan gitu. Iya kan? Artinya ya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Muslim sahih. Itu makomat itu udah putus tuh. Udah cukup tuh. Boleh ruku langsung kita. Tumanina ruku. Boleh. Dengan itu putus. Itu udah naik derajat kedua. Derajat ketiga baru Rasulullah mengajarkan makomat ketiga. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard terakhir wa ana awalul muslimin, kan gitu.
Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah telah menciptakan langit dan bumi, keadaan tunduk bukanlah. Terakhir adalah orang-orang yang pertama berserah diri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di Indonesia, makomat kedua dan ketiga digabung. Sayang masih banyak yang taklid. Tidak paham bahwa itu adalah dua makomat. Duduk. Nah gimana dong sebaiknya? Nggak apa-apa pakai. Sekarang sudah pakai aja. 2 dan 3. Berarti antum sudah naik, duduk di kelas 2, juga duduk di kelas 3. Jadi kelas nano-nano. Duduk di kelas 2 ya duduk juga di kelas 3. Itu adab. Nah, silakan pakai. Kalau antum merasa dosa, pakai makomat pertama dong. Betul kan? Kalau sudah mampu pakai makomat kedua. Kalau pengen dibersihkan, betul sudah bersih, merasa bersih, pakai makomat 3. Duduk nggak kira-kira? Ada pertanyaan nggak sampai ini? Alhamdulillah ketutup ini nih. Kita lanjutkan. Maraji makomat iftitah keempat. Nah ini dia. Nah, Andung duduk di sini sering salat. Nggak tahu, ya, ini kan nggak jar. Iya kan? Sangat pendek. Nah ini senengnya nih. Karena makomat ini sangat pendek. Doa iftitahnya yang paling pendek. Namun keutamanya membuat malaikat berebut pencatatnya. Jadi makomat keempat tidak pakai yang di atas semuanya. Enak ya kalau pendek kayak gini ya. Gitu. Ya udah yang ini aja kan gitu ya. Kelas 2 mau duduk di kelas 4 diusir bro. gitu. Ingat itu adab. Bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dan pujian yang banyak, baik yang penuh dan berkah. Sampai Pak? Bapak udah nggak ngeluh lagi. Pakai itu. Kalau masih kesel, masih galau, masih kesel amanah, masih sering tersinggung dengan guru, jangan pakai ini dong. Duduk ya. Ya. Tapi kalau mau pakai silahkan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah ajaran Nabi. Beda doa iftitah. Maka jangan heran, jangan salahin orang. Allahu Akbar doa iftitahnya langsung ruku. Cepat banget ya. Kalau nggak ngerti, ternyata si imam sudah menguasai derajat ke. Ada pertanyaan sampai ini? Gimana? Andung tanggung jawab nih. Ini amalan dari Nabi. Ya dari Nabi. Kita sudah itu langsung melanjutkan ke bacaan ruku. Yang tadi kita udah paham ya. Takbir udah paham. Takbir berapa makomat? 1 sama. Iftitah ada 4 makomat. Antum mau makainya silakan hak antum. Karena antum udah tahu. Mau pakai 2 dengan 3 boleh. Mau pakai serumpun boleh. Kalau antum jadi iman antum digetok lama banget gitu. Harus tahu ya, tapi kalau antum sholatnya misalnya kelihatan bapak-bapak udah tua, pakai sorban gede-gede, hantam yang 4. Gitu. Pas dikritik antum kelas berapa? Sorbannya kegedean, gituin aja bilang. Kira-kira gitu. Ya. Maraji makomat ruku ya sebenarnya. Setelah melanjutkan ke ruku, bacaan sholat setelah iftitah insya Allah semua sudah jelas tadi kan, yaitu apa Pak setelah iftitah? Membaca Al-Fatihah, nggak perlu Nung jabarkan. Jangan khilafiyah, basmalah atau tidak basmalah, sudah Nung jabarkan. Setelah itu membaca surat Al-Quran yang mudah baginya. Itu kata Allah. Jangan dikeren-kerenin. Ya. Alif, lam, mim. Udah cukup. Ya. Tapi ngerti nggak alif, lam, mim? Kan gitu.
Hanya Allah yang tahu, nggak bisa gitu. Ya, untuk sholat fardu setiap rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah, namun yang disunahkan membaca surat lainnya setelah Al-Fatihah. Hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu ruku seraya membaca takbir. Ruku tetap baca takbir. Allahu Akbar. Itu sunnah Rasul. Ada orang setelah selesai baca surat Quran, rukunya langsung. Tetap sambil bergerak ruku baca Allahu Akbar. Duduk ya. Masuklah maraji bacaan makomat sholat ketika ruku. Ada 7 makomat. Iftitah berapa? 4. Ya. Takbir 1. 7. Ada 7 makomat pada ruku yang diajarkan Rasulullah, diantaranya sebagai berikut. Makomat maraji ruku pertama adalah riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani. Lafadznya sebagai berikut. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Iya kan? Makomat apa tuh? Awal. Maha suci Rabbku yang maha agung. Tasbih ini 3 kali. Ya. Kalau sholat tahajud tidak 3 kali. Tuntunan Nabi. Nabi mengajarkan tasbih kalau di tahajud tidak 3 kali, tapi ganjil. Makanya tahajud pas ruku agak lama. Paling sedikit 7. Paling banyak tak terhingga, tapi ditutup 1. Duduk. Itu perbedaannya ya, menunjukkan sholat tahajud ya. Bacaannya di makomat pertama Subhana Rabbiyal Azim, tapi di tahajud bisa saja naik di makomat kedua. Bacaannya ya. Nah, kira-kira sampai sini paham ya? Paham ya? Makomat maraji ruku kedua. Bacaan ruku makomat kedua ini riwayatnya Abu Daud, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Daraqutni. Derajat hadisnya sahih langsung dari Rasulullah. Bedanya dengan bacaan tadi ditambah wa bihamdi. Apa? Wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Artinya, maha suci Rabbku yang maha agung, segala puji baginya. Sampai? Beda dengan tadi. Yang awal tadi, Subhana rabbiyal azimi. Naik derajat 2. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Naikkan kita kedua. Syarat andung, naikkan makomat kedua. Ya. Makomat maraji ruku ketiga. Hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah banyak membaca doa ini dalam ruku dan sujud. Perintahnya langsung dari Allah. Makomat ketiga, ruku. Dibaca Iwan, Quran surat An-Nasr ayat 3. Itu langsung semuanya dulu. Makomat ketiga ya, ruku. Termasuk sujud.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaannya, ruku. Masuk maqamat berapa itu? Pakai itu boleh? Boleh. Maha suci Engkau ya Rabb kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Itu keren, Pak. Berarti kita tidak meminta apa-apa, hanya minta ampun. Maqamat keempat, secara detail nanti untuk ukuran satu orang beda-beda, beda-beda. Tapi secara mujmal menyeluruh, silakan diamalkan yang terpilih. Boleh-boleh saja, ya. Sumber dasar dalil dari hadis sahih riwayat Imam Muslim, maqamat maraji ruku keempat. Lafadznya sebagai berikut: Subuhun kudusun robul malaikati warruh. Maha suci Engkau, Maha kudus Rob para malaikat dan ruh. Ini sebenarnya sudah mi'raj. Yang maqamat ini orang itu sudah tidak merasakan di bumi lagi, sudah nonton badan. Maka rukunya begitu. Dia nunjukin rukunya ke mulut kita ke bawah. Maka ruku ngeliat ke bawah, kita ngeliat ruku di bawah. Itu ruku jangan telengak-telenguk. Kalau dikasih latif dari Allah, maka antum ngeliat badan antum. Bacanya tadi. Jadi baca ini, kalau antum sudah melihat antum ruku, duduk. Baca itu. Ya Allah, mudah-mudahan sampai jemaah andung ini bisa ruku seperti itu. Anu hanya berdoa kan. Kalau antum merasakan ruku seperti itu, pakai subuhun kudusun robul malaikati warru. Kalau belum bisa dong, masih seperti gitu, pakai aja syukur-syukur diterbangin. Kalau toh antum pindah aja di Mekah nggak bisa pulang, mana visanya katanya? Kacau. Nah gitu, kaku banget sih ya. Sampai Arif, kita Arif ya, mengamalkan ini Arif. Yang penting kita tahu maqamatnya dalam sholat itu. Ternyata luar biasa sholatnya. 7 ruku aja nih. Maqamat meraji kelima. Ruku kelima ini dasar dalilnya. Sahih Muslim, riwayat Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad. Allahumma laka raqa'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka sami wa basori wa muki wa adini wa ashobi. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu lah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, syarafku tunduk. Udah di depan Allah. Udah. Enggak. Ihsan dulu. Tidak melihat jatnya. Kebesarannya sudah nampak di depan. Baru pakai itu. Kalau praktekkan silakan. Nah, gitu aja. Dan itu ada habisnya. Maqamat berapa? 5, masih 2 lagi. Maqamat meraji ke-6. Dasar dalilnya riwayat An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad. Lafadznya Allahumma laka raqa'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'a laka syamina wa basori wa mukni wa adimi wa ashobi lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya kepadamu aku ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku tunduk kepada Allah. Rob semesta alam udah turun. Udah turun dari atas ke bawah. Kalau sudah tanajul ya gimana itu?
Ngerasa tanajul naik aja belum, gimana taunya tuh turun. Mau diamalin boleh. Ada hadisnya ketujuh terakhir. Maqamat maraji ketujuh pada ruku. Rasulullah biasa membaca ruku ini. Ye, Rasul. Kita Rasul. Wali aja nagari. Nah, biasa dilakukan pada sholat malam. Sholatnya nggak ada matahari. Maghrib, Isya, subuh. Ini dia Nabi. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kabriya wal adima. Maha suci zat yang memiliki kuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Jangan dipraktekin dong. Itu makomnya tinggi banget. Itu ruku. Tapi kalau praktekin boleh-boleh aja. Sah-sah saja. Karena tingginya makomat ruku ada beberapa derajat, maka sunnah. Ya. Kita naik makomat itidal. Ketika mengangkat tangan, ketika mengangkat punggung dari ruku, Rasulullah tidak membaca takbir. Ruku tegak tidak membaca takbir. Apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Itu artinya hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah tegak berdiri, kemudian Rasulullah melanjutkan dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Gitu ya. Kita juga begitu. Artinya wahai Rabb kami bagimu segala puji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. 2467 nomornya. Jika menjadi makmum, cukup membaca yang terakhir tanpa mengulang Sami Allahu liman hamidah. Kita udah tahu. Sebagaimana disabdakan Nabi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Kata Nabi, jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Muslim. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Masih ada itu. Nggak boleh langsung Rabbana walakal hamdu. Sir aja jangan. Berarti antum sudah jadi imam. Duduk ya. Nah. Selain bacaan Rabbana walakal hamdu di derajat makomat pertama, ada 5 makomat itidal Rasulullah ajarkan kepada umatnya. 5 bro. Itu baru 1. Kita selama ini 1. Kan ini 1 ya. Gimana mau main? Ayo. Makomat maraji itidal 2. Bacaan ini sumber dalil hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard. Pamil al-masyita min syai'in ba'du. Wahai Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Silakan pakai. Ya. Makomat maraji itidal 3. Bacaan sholat ketika itidal ini panjang dari sebelumnya. Sandaran dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ard wa mil as-syaita min syai'in ba'du. Ahla tasyanai wal majdi lamani alima ata'ata wa la tamutina lima manata wa la tanfa'u dzal jadi kamin kaza. Wahai Allah, Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Engkau yang layak menerima sanjungan dan kemuliaan. Engkau lah yang berhak atas apa yang diucapkan oleh hambamu. Semua adalah hambamu.
tiada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan, dan tiada yang bisa memberikan apa yang engkau tahan. Kemudian seseorang tidaklah menghalangi tindakanmu. Jadi tidak sami Allahu liman hamidah kalau sendiri, langsung Allahumma rabbana lakal hamd. Langsung baca. Beda. Kecuali dengan makmum, tetap pakai sami Allah liman hamidah. Kelanjutan bacaannya silakan pakai baca ini berdasarkan makomatnya. Makomat meraji keempat. Riwayat An-Nasai Abu Daud. Ini biasa Rasulullah membacanya. Ya, biasa. Pendek. Lirabbiyal hamdi, lirabbiyal hamdu. Sami Allahu liman hamidah. Kita biasa gimana? Robbana. Kalau Nabi, kalau dia jadi makmum, kalau kita jadi ada imam sami Allahu liman hamidah, tingkatan kita sudah tingkatan keempat, anggap aja kelas 4 ya. Bacaannya li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Segala puji hanya bagi Rabbku, segala puji hanya bagi Rabbku. Itu makomat 4. Derajat kelima dalam itidal, sandarannya Imam Bukhari Muslim. Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabb kami, segala puji hanyalah bagimu, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Jadi awalnya bacaan itidal makomat kelima dalam sholat ini dibaca oleh salah seorang sahabat. Awal sejarahnya itu dapat latih, dapat ilham dalam itidal. Selesai sholat, Rasulullah langsung bersabda, kamu dapat hati ilham, bersyukurlah, karena kalau membaca Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, berarti 30 malaikat berebut langsung mendekati kamu mengikuti sholat. Ngundang malaikat Pak, 30. Itu kata Nabi. Ya Anda ngikutin, sampaikan aja sekarang. Makomat berapa? 5. Dalam sujud makomat ada 5 sujud. Tadi udah selesai. Ini yang paling keren. Ada 5 kok. Selesaiin aja ya. Kita makomat kita. Maraji bacaan sholat ketika sujud, turun sujud dari itidal. Rasulullah membaca takbir. Ya. Dari itidal tetap takbir ke sujud. Allahu Akbar. Dalam sujud makomatnya ada 5. Di antara sujud awal ya, sama dengan sujud akhir sebetulnya. Bacaan sujud adalah sebagai berikut. Makomat saat pertama, sujud ini bersumber dari hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tabrani. Rasulullah bersabda, lafadznya Subhana Rabbiyal A'la. Sama kita semua. 3 kali. Makomat sujud kedua bersumber Abu Daud, Ahmad, Baihaqi, Tabrani, Daraqutni. Bedanya dengan yang pertama, bacaan sujud kedua ditambah wabihamdi lafadznya. Artinya Subhana Rabbiyal A'la wabihamdi 3 kali. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Makomat meraji sujud ketiga. Doa sujud ketiga ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah banyak membaca doa sujud ini. Paling banyak. Nah, ya. Dalam hal sujud ini beliau mengerjakan perintah Allah di sini. Jadi kalau perintah Allah antum belang betong, puasa belang betong, pakai yang tertinggi di sujud ketiga. Bacaannya An-Nasr, Quran surat 3. Quran langsung. Kalau antum agak susah mengikuti perintah Allah, ada aja alasan sholat, puasa, zakat, baca ini. Dalam sujudnya, ini terletak pada makomat ketiga. Jangan baca An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
إنه كان توابا. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Bacaannya yang mesti dibaca jangan itu petunjuk. Subhana Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Maqamat maraji bacaan sujud keempat bersumber dari Sahih Muslim. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh, artinya antum sudah mi'raj. Ya. Maha suci engkau, maha kudus Rob para malaikat dan ruh. Ya. Mau dipakai silakan. Ya. Maqamat maraji bacaan sujud kelima diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi. Lafadznya ini udah turun, udah tanajul. Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa syalaka sami wa basyiri wa muki wa adimi wa ashabi. Ya Allah, hanya kepadamu aku sujud, kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu lah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, sarafku tunduk. Berarti sudah turun lagi ke bumi tanah dulu. Tunduk. Kapan antum bisa turun? Naik dulu baru tuh turun. Nah, gitu. Selanjutnya maqamat maraji bacaan duduk di antara dua sujud. Ah, ini yang paling keren. Nah, awak kan fakir. Ya. Setelah dari sujud kemudian duduk, Rasul juga membaca takbir. Sewaktu duduk ini bacaan maqamat 1 adalah sebagai berikut. Allahumma firli warhamni afini wahdini warjukni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, lindungilah aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Abu Daud. Riwayat. Banyak kan pakai itu kan? Maqamat keduanya, Allahumma firli warhamni waj'burni wahdini warjukni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki. Abu Daud, maqamat kedua. Artinya tukang minta-minta. Maqamat 2. Pakai aja. Kalau ngedadak yang kedua pakainya. Kalau yang pertama biasa-biasa aja. Cukup syukur, nggak cukup ya syukur, manggarutu. Kedua, memang butuh. Memang antum butuh. Segera dikejar-kejar. Pakai yang kedua. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warjukni. Itu. Ada yang butuh nggak? Mendadak. Jangan bohong. Maqamat ketiga maraji duduk. Robik firli warhamni wajburni warjukni warfa'ni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, penuhilah kebutuhanku, berilah aku petunjuk dan tinggikanlah aku. Dan ingin jadi caleg Marok. Jadi ini kata-kata permintaan bagi orang yang sudah sampai tingkatan tertentu sunat ini. Gitu aja ya. Tapi boleh-boleh aja kalau ingin mempraktekkan khalifah. Tasyahud awal. Sujud udah kan? Setiap beralih dari satu gerakan sholat ke gerakan sholat lain, Rasulullah mengucapkan takbir, kecuali saat berdiri dari ruku. Sebagaimana menjelaskan tadi kan. Adapun sewaktu duduk tasyahud, bacaannya maqamat pertama adalah sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus, terakhir Muhammadur Rasulullah, umum yang biasa kita pakai. Segala penghormatan, keberkatan, selawat kubagikan kepada Allah. Kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera tercurahkan kepada Nabi. Ya. Kemudian aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim di situ. Sedangkan meraji bacaan tasyahud maqamat kedua, dalil dari riwayat An-Nasai,
kalimat terakhir ditambah abduhu. Kalimat terakhir ditambah abduhu. Muhammad abduhu wa rasuluh. Lengkapnya begini di maqamat kedua. Sebaiknya ini. Jangan yang itu juga. Ini. Karena kita berubah. Pemahamannya sudah ada petunjuk. At-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadiha sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala penghormatan, sholawat, kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami, hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hadis riwayat An-Nasai dan Bukhari sahih. Bacaan tasyahud terakhir, bacaannya sama dengan tasyahud awal, ditambah sholawat Nabi. Perbedaannya hanya ditambah dengan sholawat Nabi. Bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terakhir, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir maqamat maraji. Salam. Bacaannya salam, yaitu usai tasyahud akhir ketika menoleh ke kanan maqamat pertama. Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Habis lemparan kita habis postur habis. Assalamualaikum warahmatullah. Belum habis. Habis ini. Belok kita habis. Semoga keselamatan rahmat Allah limpahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Maqamat kedua. Sebaiknya ini pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kan? Semoga keselamatan rahmat Allah dan berkahnya limpahan kepada kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan ketika menoleh ke kiri, beliau terkadang Nabi hanya mengucapkan Assalamualaikum. Pakai kiri Assalamualaikum. Tidak pakai warahmatullah. Duduk. Insya Allah Andung bertanggung jawab. Itu yang disampaikan Nabi dalam maraji bacaan sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Itulah tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Besok kita bahas lebih dalam di mana duduk sepantasnya masing-masing individu dalam maqamat sholat. Tapi amalan ini boleh dipraktekkan di maqamat yang tinggi. Boleh. Syukur-syukur antum sudah di lauh mahfuz. Gitu aja. Andallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.